saat saya memohon izin untuk berangkat. Apa dek? Keluar negeri. Nih waktu bertahun bincang memang ngalih pipis gue. Anakin luas ke ngalih gaya ke kapal pesiar tuh nak liugatin lang pipis. Angon beli baskan memang singalah. Ini misi ke Arab Saudi kone buin. Liugatin anaknya mati di tu penuh. Kena hukum tenggal kone memang dinga di tu. Pokoknya memang setuju. Nah, sambil merayu ibu, saya kode berkata. Apa sih nak? Nek, adek nak, cik ya semua biaya itu ditanggung oleh perusahaan gimana yang adek akan bekerja nanti nih. Kenangan bekal berangkat, kalau adek lah masih tabungan ada duit. Anaknya berangkat perang, liu sih masih mulai selamat. Menani ngoyong-ngoyong jumah gen masih liu mati. Adek belum berganti lacur nek, adek mau kita merubah hidup. Nah akhirnya kemudian setelah mempertimbangkan banyak hal, ibu mengizinkan dan bersetuju saya berangkat ke luar negeri. Saya diterima bekerja di sebuah perusahaan pemerintah Saudi, jadi pegawai negeri di negara minyak Saudi Arabia. Tiba di sana, saya disambut oleh musim panas yang memiliki temperature di atas 50 derajat Celcius dengan berdebu dan penuh kelembaban yang membuat hidung saya berdarah setiap hari. Di musim dingin, ekstrimnya, temperature mencapai di bawah 10 derajat. Dan saya sering merasakan hujan es di tengah padang pasir. Dan sepanjang mata memandang, hanya gurun pasir dan bangunan berdebu. Bukan hanya iklimnya saja yang keras di sana, peraturan pemerintah di sana pun sangat keras. Tidak tanggung-tanggung. Hukum potong tangan, hukum rajam, hukum cambuk, penggal atau hukum mati benar-benar dijalankan di sana. Tatkala seseorang melakukan kejahatan seperti mencuri, kemudian berzina atau menghilangkan nyawa orang lain. Bukan hanya budaya dan makanannya yang membutuhkan adaptasi yang tinggi. Tata cara bersosialisasi pun di sana diatur sedemikian ketat dan mengikat. Hingga suatu ketika seorang teman dari Jepang yang telah berkeliling dunia memberi saya nasihat seperti ini. Madi, if you can stand for 2 years in Saudi, you will be able to survive all over the world. Definitely. Jadi semangat itu kemudian memberi saya energi baru. Dan di sana, pekerja Indonesia, walaupun saya bekerja sebagai pekerja profesional, tetapi stereotip orang memandang pekerja Indonesia adalah sebagai pembantu dan rumah tangga dan sebagai sopir. Dikala teman-teman memilih kabur karena kerasnya situasi, saya merasa tertantang, ingin membuktikan bahwa bangsa saya, bangsa yang agung dan bermartabat. Dan semangat jengah saya membuncah. Saya buktikan bahwa bangsa saya adalah bangsa yang luar biasa dalam kerja dan dalam prestasi di tempat kerja. Saya pun tidak berhenti untuk mengasah diri saya. Saya melanjutkan studi di UT, Universitas Terbuka UPBJ Luar Negeri Riyadh, Saudi Arabia, dan berhasil meraih sarjana. Kemudian, setelah 4 tahun di Saudi, tepatnya seminggu setelah saya menikah, saya diberkahi bisa bekerja di negara UAE, diterima di sebuah perusahaan milik Abu Dhabi National Oil Company yang berada di United Arab Emirates. Di situasi hidup di sini jauh lebih baik dari Saudi. Perusahaan saya bekerja menanggung dan menjamin kehidupan anak-anak dan istri saya untuk tinggal di sini. Namun hal ini tidak membuat saya terlena. Saya tetap harus meningkatkan kapasitas saya. Untuk itu, kemudian saya melanjutkan studi dan berhasil meraih gelar master di 2 university, yaitu The Liverpool University, UK, dan kemudian Venus University, Jakarta. Dan mengikuti bekerja di sebuah perusahaan multinasional memberi kita peluang untuk mengikuti training-training baik di bidang teknis maupun manajemen. Lalu
apa sebenarnya yang bisa membuat kita mampu bersaing dan tangguh bersaing di pasar global. Kalau boleh saya simpulkan, setidaknya ada empat hal penting yang harus kita tempuh. Pertama, menguatkan pikiran kita. Jadi, miliki cita-cita, bangun cita-cita dengan kekuatan pikiran dan pengetahuan. Kata orang, pikiran memiliki kekuatan luar biasa, bisa mengubah hal-hal kecil seperti pribadi pun bisa mengubah dunia. Jadi, pengetahuan bisa didapatkan melalui belajar, mengikuti training atau pelatihan, pendidikan formal maupun informal, dan sertifikasi. Sebagai contoh, beberapa teman kami tidak berhasil melanjutkan kontraknya atau pekerjaannya di luar negeri karena gagal dalam mengikuti tes sertifikasi profesi dari DOH, di sini sebenarnya Department of Health. Jadi pikiran itu sangat penting diisi dan diasah sesuai dengan minat dan bakat kita. Dan karena di pasar global, orang-orang yang kita hadapi adalah mereka yang datang dari seluruh dunia. Dan tak jarang mereka memiliki kapasitas melebihi kita. Apabila kita tidak meningkatkan kemampuan kita sama atau melebihi mereka, otomatis akan tersingkir. Langkah yang kedua, kita menguatkan fisik. Setelah kita memiliki cita-cita yang baik, sesuai bakat dan minat, maka kita perlu mewujudkannya. Nah, untuk itu kita perlu fisik yang kuat. Ini bisa diwujudkan dengan memiliki nutrisi, jaga nutrisi yang baik dalam tubuh, berolahraga teratur, kemudian beristirahat dan berkreasi yang secukupnya. Hal ini terkesan sepele, tetapi untuk menghadapi iklim yang ekstrim dan juga untuk bertahan pada kondisi pandemi seperti saat ini, maka kita membutuhkan kondisi fisik yang prima. Berikutnya, langkah ketiga, menguatkan hati atau emosi, kecerdasan emosi. Caranya, mengenali diri kita sendiri, siapa sih kita. Kemudian, menjalin relasi dengan bahasa hati. Menguasai bahasa di mana kita berada. Karena kita berada di global, secara umum bahasa Inggris. Patut kita kuasai. Dan budaya di mana kita berada. Sebagai contoh, seorang Semeton Bali, bisa dipetik pelajarannya, harus masuk penjara, termasuk bui, lantaran tidak mampu mengendalikan emosi. Semeton Bali yang lainnya, yang kemudian menelpon saya juga, berpamitan dia harus pulang dan kehilangan pekerjaan karena berkelahi di tempat kerja. Jadi kekuatan hati ini sangat penting. Selain dia menjaga relasi dengan baik, membuat kita menjadi orang yang baik, dia juga membangkitkan keikhlasan, kecintaan, dan passion kita terhadap profesi, pekerjaan yang kita geluti. Dan dalam menjalankan semua itu, kita pun seringkali mendapatkan kegagalan, apalagi datang beruntun, bisa menghilangkan arah jalan kita. Nah, disinilah keikhlasan membuat beban kita, beban letih, beban perasaan akan lepas. Selanjutnya langkah yang keempat, menguatkan spiritual. Jadi bila langkah pertama, kedua, dan ketiga itu telah baik, tetapi kita perlu juga memberikan arah dengan selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai dharma, nilai-nilai kebenaran, dengan dasar trikaya parisuddha, berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik, memastikan kita menjadi insan atau pribadi yang memiliki etika, integritas, dan moralitas yang baik. Sehingga uang yang kita dapatkan itu mesari atau halal. Dan uang yang mesari ini bisa kita gunakan sebagai bibit-bibit yang baik, benih-benih yang baik untuk menumbuhkan generasi kita, anak-anak kita, istri kita, kita sendiri, maupun lingkungan di mana kita berada. Jangan lupa, setelah kita memiliki pendapatan pun, kita meyadnya atau berbagi, karena yadnya membuat hidup lebih bermakna. Dan keempat langkah ini, jadi pertama adalah menjaga kekuatan, memiliki cita-cita dan kekuatan pikiran,
kekuatan fisik yang baik, prima, kemudian emosi yang stabil, batin yang tenang, bisa membentuk kita menjadi insan yang tangguh atau resilient, dan insan yang kompetitif atau bersaing di pasar global. Dan uniknya, 4 langkah ini kalau dilihat dari sisi psikologis, sejalan dengan pengembangan 4 kapasitas individu secara seutuhnya. Yaitu yang pertama, IQ, kecerdasan otak. Kedua, PQ, kecerdasan fisik atau karakter. Yang ketiga, EQ, emotional, kecerdasan emosi. Dan yang keempat adalah SQ, spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Selain itu, 4 langkah ini pun sejalan dengan nilai-nilai spiritual kita yang disebut dengan catur marga yoga. Yaitu pertama, jenana marga yoga, IQ. Kemudian yang kedua, karma marga yoga, PQ. Yang ketiga, bakti marga yoga, EQ. Dan yang keempat adalah raja marga yoga atau SQ. Jadi demikianlah para sahabatku semertuan titiang sarang sinami. Jadi mengatakan 4 langkah ini mudah, tetapi membadankannya itu perlu niat sungguh-sungguh dan usaha tiada henti untuk merubah kebiasaan kita dari hal yang kecil. Karena kebiasaan yang kita rubah ini pun suatu ketika akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Demikianlah semertuan titiang sinami. Semoga ini bisa menjadi masukan dan waktu akan saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri presentasi ini dengan salam Om Santi 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 Om. Oke, applause dulu buat Ade. Terima kasih banyak sharingnya, sudah memberikan kita enlightenment ataupun pencerahan. Pinjamin mama itu mu sayang. Telah dilalui dan dijadikan prinsip oleh seorang Made sehingga bisa sukses dalam persaingan global. Ini tentu hal yang sangat bagus. Oke. Baik, pertanyaan Anda ditahan dulu. Di satu sisi nanti setiap penanya akan mendapatkan hadiah yang cukup unik nih dari kami, yaitu masker tenun yang dari Klungkung, bukan tenun sendiri tapi ini ya, jadi bikin maskernya sendiri tapi tenunnya enggak sendiri. Jadi sekarang Made sekali lagi terima kasih berbagi, standby still, akan ada banyak pertanyaan tentunya nanti. Kita ke Amit sekarang. Oke, Amit silakan di unmute dulu ya. Yang lain, sementara yang lain saya tetap mute dulu agar tidak rame karena bertabrakan nanti suaranya ya. Jadi maaf, jadi yang lainnya di mute dulu. Silakan. Ami, are you ready? Swastiastu. Swastiastu. Saudara-saudaraku, sayang semuanya. Mohon izin beli Komang kalau berkenan. Ami, ini Ami juga namanya. Ami kecil, sudah seperti putri saya sendiri, memanggilnya putri ideologi saya. Kalau beli berkenan, apakah boleh kami live? Karena kesayangan Niluh Jelantik pasti seperti tadi penyampaian beli Made, itu tadi kami live di Instagram dan sudah mendapatkan begitu banyak respons dan juga antusiasme. Jadi banyak yang related gitu loh. We have quite a similar kind of a childhood gitu loh beli Made. Sama-sama anak yatim. Tinggi Mbak. Halo. Sesama anak yatim jangan saling menyalip. Tetap semangat. Oke. Bertiga sama. Iya. Om Swastiastu, mohon maaf nih ada HP kanan kiri, jadi kita live di Instagram dan juga kita live di page Niluh Jelantik.
Jadi nanti pemaparan dari Blimade dan juga pada saat nanti Blimade menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta, ataupun pada saat nanti Bli Komang menyampaikan arahan atau misalnya ide-ide yang bisa dibagikan kepada saudara-saudara kita, Nak Buleleng ataupun anak-anak Bali secara keseluruhan, itu nanti mereka bisa mendengarkannya dan bisa menjadikannya inspirasi untuk bagaimana caranya bangkit lagi dari titik nol di masa-masa sekarang ini, seperti itu. Oke, jadi perkenalkan Blimade, ada Oki juga, ada Kiwi tapi tidak kelihatan, Bli Ketut, Manukan, apa kabar? Bli Komang, perkenalkan nama dan juga peserta webinar di siang ini. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Ari Pertami Jelantik. Biasanya dipanggil Ami oleh kakak-kakak kelas, saudara-saudara. Kalau misalnya di luar rumah itu biasanya dipanggil Niluh atau Mbok Niluh. Kami menjalankan usaha bergerak di bidang alas kaki yang kami dirikan di tahun 2003. Tadi Bli Komang sudah menyampaikan dengan sangat jelas, brand itu berawal dari nama awal Niluh, Niluh, kita plesetkan menjadi Nilu. Karena Niluh, karena saya sebagai background saya adalah sebagai seorang marketer, jadi pedagang, penjual. Jadi kita ingin menjual sebuah hasil karya dan yang kita belum tahu bagaimana pangsa pasarnya, otomatis brand itu sangat-sangat penting. Brand itu adalah sebuah awal dari sebuah usaha. Jadi kita memilih nama Nilu itu dengan alasan saat itu gampang didengar, gampang dilafalkan, gampang diingat, dan European. Jadi Nilu gitu kan. Jadi hanya hilang gitu. Nah, di tahun 2003 kami memulai usaha itu. Perjalanannya sampai hari ini 17 tahun. Kami masih berada di sini, masih mengerjakan hasil karya anak-anak Niluh Jelantik dengan cinta, masih dengan anak-anak yang sama, yang kalau kita di sini bilangnya itu 4L, Bli Komang. Lu lagi. Jadi kami dari masih bajang-bajang hingga sekarang ini masih bersama, nggih. Dan prinsip kami, filosofi kami, dari pada saat awal Niluh Jelantik membangun brandnya dengan nama Nilu tersebut, filosofi itu masih kami pegang erat hingga hari ini. Bahwa sebuah brand itu memang dia penting untuk memiliki sebuah cerita. There is always a story behind the brand. Ya kan Blimade ya? Jadi Blimade Mariana memiliki branding sendiri, personal branding sendiri dengan cerita Blimade dan dengan kisah-kisah yang kita bisa related satu sama lainnya. Memang nyata itu, memang benar kita anak yatim, memang benar kita pernah jadi satpam atau pernah jadi operator telepon kan gitu Blingge. Karena kan tangga kesuksesan itu kita tidak bisa meraihnya dengan cara naik elevator, harus pakai tangga yang manual kan gitu Blingge. Jadi nanti kita taruh dulu Niluh Jelantik ini di sebuah kotak sebentar. Kita flashback dulu ke masa kecilnya seorang Niluh. Saya lahir di Batur, di desa Batur Selatan tepatnya, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Bapak kandung saya berasal dari desa Kalianget, Kabupaten Buleleng, Kecamatan Seririt. Saya lahir dan besar lahir di di Batur, kemudian SD di Denpasar. Kelas 6 SD saya pindah ke Singaraja, bersekolah di SD 347 Banjarjawa. Lulus SD, melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Singaraja. Setelah lulus SMP melanjutkan lagi di Semansa, SMA Negeri 1 Singaraja. Dan pada saat zaman-zaman kami dulu, Bli Komang pasti paham bahwa pada saat kamu bersekolah, melanjutkan sekolah, kamu itu seperti anak kambing. Jadi nilaimu berapa ya kesanalah kamu dikirim. Tidak ada istilah saya memilih ini, saya memilih itu. Ya udah nilainya segitu, masuknya Semansa ya masuklah Semansa, seperti itu. Jadi saya sekolah di SMA Negeri 1 Singaraja. Menjadi menjadi pribadi yang biasa-biasa saja, tidak pernah
tidak pernah ikut atau bergabung dalam organisasi kesiswaan, tapi saya lebih memilih menjadi seorang waktu itu saya menjadi atlet karate dan lebih memilih kegiatan-kegiatan yang non formal gitu. Nah, lulus SMA saya pindah ke Jakarta. Padahal waktu itu saya sudah lulus ujian UMPTN dan juga ujian di STP Bali, dulu namanya BPLP. Sudah lulus kedua-duanya. Cuma waktu itu adik mama yang paling bungsu mengatakan, "Mi, janganlah kamu menjadi katak dalam tempurung. Dunia itu tidak selebar daun kelor. Ayolah main ke Jakarta." Saya mengatakan iya, ke Ubung diantar sama kakak dan nenek waktu itu. Naik bis pakai sandal jepit, bawa ransel dengan hanya satu baju di tas. Waktu itu tidak ada niatan untuk merantau ke Jakarta. Niatannya cuma untuk menengok tante tersebut. Make story short, tahun 94 adalah awal dari perjalanan saya. Pertama kali keluar dari Bali. Karena kita sebagian Bali kan jarang yang merantau nggih, apalagi yang laki-laki nggih. Pasti diminta untuk menunggui sanggah gitu kan, menjaga orang tua gitu kan, mendadi dekije-kije gitu kan. Dan apalagi keluarga kami adalah keluarga banker, jadi bapak adalah seorang mantri bank, satu keluarga tuh banker semua. Dan yang merantau itu waktu itu cuma saya, anak perempuan. Nah, tahun 94 saya berangkat ke Jakarta, and the rest is history. Jadi 94 kuliah, 95 bekerja pertama kali sebagai operator telepon, tukang sapu, resepsionis, asisten sekretaris dan lain sebagainya. 96 saya bekerja sebagai PA dari sebuah perusahaan bank Prancis. Tadi benar yang disampaikan oleh Bli Komang, saya termasuk bukan kutu loncat ya Beli ya, kalau boleh dibilang ya. Saya hanya akan pindah ke perusahaan lain jika kompetensi saya, kemampuan saya, kontribusi saya kepada perusahaan tidak dinilai seperti seharusnya. Karena buat saya, pada saat saya berkarir, membangun karir saya, bekerja untuk perusahaan, saya memberikan loyalitas 100%. Nah, itulah awalnya kenapa saya pindah-pindah perusahaan. Dan dari tahun 95 saya menjabat sebagai operator telepon. 2002 saya sudah menempati posisi sebagai direktur pemasaran di perusahaan Amerika berbasis di Bali. Saya harus keliling Amerika, harus ke luar negeri, dan mungkin kalian mengetahui pada saat tahun 2002 kita mengalami peristiwa yang sangat-sangat membuat kita sangat-sangat sedih, memporak-porandakan ekonomi Bali, kondisi masyarakat di Bali, yaitu bom Bali yang pertama. Tapi apa yang terjadi dengan perusahaan tempat saya bekerja? Omset justru bertambah 3 kali lipat. Di saat semua perusahaan itu rontok, turis-turis tidak mau datang ke Bali, orang-orang masih dalam ketakutan, kami meningkatkan omset kami hingga 330%. Mengapa kami lakukan itu dan bagaimana caranya? Karena kita berada di Bali. Sebagian besar rakyat Bali, tidak semuanya, tapi sebagian besar di Bali Selatan terutama, itu menggantungkan pencahariannya dari pariwisata. Kita menunggu datangnya para wisatawan. Kita menanti wisatawan itu datang, jatuh cinta, menikmati Bali, keindahan alamnya, dan lain sebagainya. Pada saat itu saya berpikir, I need to do something. Kita nggak bisa mengharapkan turis itu datang. Akhirnya apa yang kami lakukan? Kita jemput bola. Kita yang ke Amerika, kita yang berjualan, kita yang menjemput orderan itu dan kami bawa pulang dia ke Bali. Hingga akhirnya saya jatuh sakit. Dan pada saat saya jatuh sakit itulah titik balik dari kehidupan saya dimulai. Jadi saya berpikir, saya bekerja untuk perusahaan, saya memberikan loyalitas saya 100%, saya membesarkan perusahaan tempat saya bekerja. But at the end, health is very important also gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bekerja setelah tentunya meng-hire pengganti saya.
dan saya memutuskan untuk beristirahat sejenak seperti itu. Jadi dan di tahun 2003 mungkin sekitar bulan Maret itu kami memulai perjalanan baru kami, memulai usaha kami di bidang alas kaki dengan niatan yang sangat simpel, dengan dengan tujuan yang sangat sederhana, ingin mempersembahkan sepasang sepatu yang pas untuk para pecinta sepatu dan ingin menjadikan brand Indonesia menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Mimpi yang berawal dari hal yang sangat sederhana tersebut kami mulai di tahun 2003 hingga hari ini masih tetap sama, prinsip hidup kami masih tetap sama. Bedanya adalah saya memiliki waktu sedikit lebih luang untuk menyuarakan hal-hal di luar profesi saya. Dan itu saya lakukan semata-mata karena satu, kecintaan saya kepada Bali, kecintaan saya kepada tanah kelahiran saya, kecintaan saya kepada masyarakat di Bali, dan at the end of the day, jika kamu memiliki kapasitas, jika kamu memiliki kemampuan, jika kamu memiliki suara yang bisa didengar, keluarkanlah suara itu, lakukanlah, suarakanlah dia, seperti itu. Dan apa yang kami lakukan, usaha yang kami lakukan, walaupun mendapatkan tantangan, mendapatkan halangan, mendapatkan cobaan, at the end of the day, semesta menemani. Kenapa? Karena kamu tidak punya kepentingan. Jadi ini penting untuk generasi muda sekarang, bahwa selain kita bisa memiliki keahlian, soft skill, hard skill, kemampuan berbahasa yang canggih, kemampuan komputer yang canggih, kita tidak boleh menanggalkan apa yang dinamakan sebagai prinsip dan integritas dalam menjalani kehidupan. Karena itu penting banget. Itu adalah fondasi dari kesuksesan kalian atau bisa menjadi fondasi dari kehancuran kalian, seperti itu. Jadi jangan lupakan itu, tetap kita belajar. Seumur hidup kita akan belajar, tapi jangan pernah lupakan seperti tadi Blimade Mariana mengatakan, jika sudah berhasil, jika nanti sudah mampu, jangan lupa untuk berbagi. Jika nanti sudah sudah pada saatnya, pada titik di mana kita sudah bisa menjadi berkat untuk orang lain, just do it, seperti itu. Jadi begitu Bli Komang, perkenalan dari saya, Bli Made, ada Oki juga. Semoga bisa membuat kita lebih akrab. Jadi sometimes what you see on the social media is only it's part of AMI. Okay, that was good, Ami. Thank you very much, Ami. Okay. Thank you. Ami, sekali lagi terima kasih berbaginya. Teman-teman yang lain mungkin ya kalau melihat di sosial media ada lagi panas, heboh dikit, ya itulah Ami, ya begitulah. Ya begitulah. Nah, yang terpenting buat kita adalah hari ini kedua rekan kita berbagi untuk kita semua. Informasi yang tadi dibagi Ami adalah live tadi 87 orang live-nya di IG, sangat bagus. Dan ini sebenarnya saya tadi lupa di awal minta izin, saya rekam juga. Jadi record ini gunanya nanti tentu adalah untuk bisa yang baik-baik kita bagi, itu kan, saya akan potong-potong atau edit nanti oleh teman yang lakukan, lalu yang kita berbagi. Bli Komang. Di lapor di IG ada 71 saat ini, kalau di Nilo Jelantik ada 239. Mantap. Ya, thank you. Saya nggak berencana live kan, jadi nanti record ternyata, tapi ya Ami punya idenya. Itulah gunanya kita. Sekali lagi terima kasih. Now, saya akan buka sesi bertanya. Kalau keduanya langsung dijadikan sasaran tembak nanti susah, jadi rebutan nanti. Jadi saya pajang satu-satu nih mereka nih untuk jadi sasaran tembak. Jadi harus ada nanya untuk si Made, nanya untuk Dilo nanti kedua. Jadi Made dulu.
tidak perlu saya summary presentasinya Madit tadi sudah cukup jelas. Ada 4 hal yang harus kita bangun dalam diri kita. Ngomongan ngaluk gitu dia, ngomongan ngaluk karena jalanin, itu Ngalamin, ya nanti bahasa Bali dengan baik ya gitu. Nah, ngomongin ya ngaluk gitu kan ya. Aman beleleng orang gebuh, bibirnya gebol nih omongan itu. pun ada gitu kan, tapi menjalankan itu tidak gampang. Saya tahu nih Mita nggak ngerti bahasa Bali, kemudian nih Mita itu salah satu istri dari kawan saya si Dewo, tadi orang Jawa kebetulan ya, saya terkenal dan pasar. Jadi apa yang kita omongkan atau diomongkan oleh Madis tadi pun itu gampang memang diucapkan oleh semua orang. Bikin presentasi itu semua bisa, menjalani itu ya tidak semua bisa. Itu yang membedakan nanti orang yang memiliki ketangguhan atau resilient tadi dibilang oleh Madis sebagai orang jengah yang disentil dalam hati yang paling dalam oleh ibunya tadi, jengang bani de gitu kan ya, wak lacul gitu kan ya. Gimana caranya? Itu pembelajaran. Nah sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya, saya buka dulu sesi untuk Made, dulu standby dulu, tapi tetap online, tetap melihat. Kalau mau bertanya juga boleh. Nah yang angkat tangan ya nanti saya akan bukakan mic-nya dulu baru ngomong ya. Saya lihat Madiasa, tunggu sebentar, saya open dulu Madi. Yang lain sabar. Ada Iges nih, ada Eka juga, adik saya nih udah angkat tangan sebentar. Madiasa. Mungkin saya buka dulu. Silakan unmute Madi, soalnya saya sudah coba. Oke, sudah unmute sekarang. Madi, ya silakan. Madi ini teman saya di SMA juga, Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, kayaknya kita nasibnya hampir sama ya. Kalau Anda berdua bertiga dengan Komang Pri itu yatim. Kalau saya justru yatim piatu. Oke, nah, semangat. Ya, pasti semangat. Karena sebenarnya pertanyaan saya kepada 2 orang sekaligus sih, kepada Bu Jelante dan juga kepada Pak Made. Pada Pak Made yang pertama dulu ya, nanti Bu Jelante biasanya nggak angkat tangan lagi. Beli aja ketemu Bapak, beli panggil itu beli. Ya. Gampang sekali. Oh gitu. Atau Made kan langsung segengkan yang nunu muda Pak. Oke. Ya. Mungkin Made cenian jatiang, Ami juga cenian jatiang karena yang seangkatan dengan Mang Pri. Ya, yang di Semansa juga, SMP-nya sama juga SMP 1 Singaraja. Tapi pertanyaan saya langsung aja biar nggak menghabiskan waktu nih kepada Made dulu. Sebegitu besarnya perjuangan sampai kemudian menjadi berhasil, apa sih yang Made sudah sumbangkan kepada Buleleng dulu deh? Karena ini kan Buleleng Jengah nih. Nah, apa sih yang sudah disumbangkan atau sumbangsi apa yang diberikan kepada Buleleng? Nah, kemudian kepada Ami, Bu Jelante, ini kok ujuk-ujuk bisa terjun ke dunia politik gitu loh. Apa hubungannya dengan sandal dan politik gitu loh. Apakah ada politik yang berbau sandal, apa sandal berbau politik gitu loh. Nah, itu aja sih ringan sebenarnya. Terima kasih banyak yang dengan para Mas Santi Om, Santi Om. Suksma, Madi Asif. Kalau tadi bilang Mampri itu panggilan saya kecil tuh, itu panggilan saya kecil. Jadi kalau SMA, SMP Mampri panggilannya. Oke Madi, Suksma pertanyaannya Madi Asif mungkin langsung dijawab aja oleh Madi dulu. Untuk Ami nanti aja jawab. Saya simpan dulu, saya udah catat. Saya belakangan. Madi silakan Madi. Inggih, Om Swastiastu. Sebelumnya terima kasih Pak Mading Beli Mading ini, ampun yang memperhatikan apa yang menjadi ini ya. Jadi pertanyaannya sangat bagus. Apa yang telah saya lakukan untuk Buleleng? Jadi memang tidak banyak yang saya lakukan untuk Buleleng, to be honest. Tetapi saya sudah mulai sedikit demi sedikit. Pertama, untuk di kampung saya hanya orang kecil. Jadi niat saya adalah bagaimana membangkitkan orang-orang kecil ini
sehingga nanti bisa menjadi bibit-bibit yang bisa mengangkat kampungnya, desanya, kemudian provinsinya, bahkan negara atau bangsanya. Di Kapas Jawa kami membangun sebuah pencak silat. Jadi karena anak-anak muda sekarang banyak sekali mabuk-mabukan, kemudian juga banyak yang salah pergaulan lah gitu. Singkatnya, jadi apa yang kami lakukan, kami membuat pencak silat Bukit Tinggi. Kami panggil para generasi-generasi tua. Jadi kita kolaborasikan para sesepuh yang dulunya jago-jago pencak silat untuk mengajari adik-adik berlatih pencak silat tadi untuk menguatkan fisik. Atau seperti kata Mbak Ami tadi kan, kalau fisik nggak kuat, gimana kita bisa sukses kan gitu ya. Itu pertama. Kemudian di sela-sela kita berlatih pencak silat, di situ saya sisipkan juga pelajaran meditasi dan yoga untuk membangkitkan mereka dan juga memberikan motivasi serta mungkin sedikit mentoring gitu tentang bahasa Inggris, tentang kerja di luar negeri. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya menulis buku. Jadi buku yang saya tulis pun saya tidak sengaja, memang tidak ada niat untuk dipasarkan, tidak. Saya buat ebook, judulnya adalah Putih Kuning. Mungkin Bapak-Bapak Blimade juga sudah menerima. Itu saya ambil dari filosofi Bali yang mungkin bisa kita pakai secara relevan saat ini, yang mungkin bisa menyentuh lebih banyak orang. Jadi karena saya senang belajar, maka saya bergerak di bidang ini untuk mengangkat pengetahuan orang-orang atau generasi muda kita. Bahkan saya tidak hanya membatasi Buleleng, siapapun yang niat untuk maju, silahkan. Nah itu mungkin yang secara. Kemudian yang ketiga adalah ini. Jadi ketika saya membuat sebuah video, karena saya di luar negeri beli, apa yang bisa saya lakukan untuk adik-adik saya di Indonesia? Jadi saya bikin channel di YouTube. Jadi sebesar misalnya 7 sampai 12 menit, yaitu memberikan tips dan trik yang bisa digunakan oleh adik-adik untuk menghadapi persaingan global saat ini. Jadi mungkin nanti Blimade juga bisa akses itu channel Made Mariana. Baru yang bikin juga setelah tiang berenung, apa yang bisa tiang gunakan untuk ngayah ring semeton tiang ring Indonesia, terutama di Bali. Jadi yang mengayah lewat pengetahuan atau meyadnya dalam ilmu pengetahuan seperti kata di Bhagavad Gita. Mungkin itu yang secara singkat yang bisa yang lakukan, dan seminar ini juga adalah bagian daripada itu. Love you sayang. Terima kasih. Suksma Made Mariana maksudnya. Ini pertanyaan Made biasa, bagus sekali. Tidak sebatas hanya untuk Buleleng saja, tapi yang saya kenal kalau Made bukan dari dulu saya tahu dia bergabung di dunia di itu ya tentu karena kita sering ngobrol atau ya berbagi itulah. Jadi kita lakukan hal yang sebatas kita bisa. Suksma. Penanya kedua, Amin nanti aja jawab yang politiknya ya. Tunggu dulu. Penanya kedua, Bliketut manukan, ampunang metakon untuk Amin Bliketut. Ya silakan on-kan, mute. Silakan ambil limun. Ampun. Ya Ketut, tapi kalau di sana muncul Ketut Manuan karena yang kebetulan sama dengan Pak Made, Mangpri, saya angkatan Mangpri di Semansa juga. Tapi bapak asli Banjarpaketan, ibu Blopeken, jadi Singaraja dua-duanya. Jadi asli di Banjarpaketan. Tapi sudah mulai 94 saya ada di Surabaya. Sekarang ada di Manuan, kebetulan kantor saya di BRI Manuan. Gitu, ya. Dan mulai tahun 94, jadi hampir 26 tahun. Mungkin sama perantau juga dengan Pak Made dan sama juga anak yatim. Nah, mungkin saya tanya dengan Pak Made, gimana caranya kita sebagai, kebetulan saya anak ketiga sebenarnya, tapi namanya Ketut, tapi anak ketiga, kakak-kakak saya perempuan. Tuntutan dari orang tua, kalau kuruse, laki-laki di Bali, orang Bali itu harus, kebetulan di rumah ada sangga, bapak juga di rumahku, kebetulan Mangpri kan, kebetulan ibunya Mangpri masih keluarga dengan dia. Nah, kendalanya itu, kita pengen jengah artinya di luar berkreasi, tapi tuntutan dari keluarga pasti suruh balik ke Bali karena saya anak produser, tanggung jawab sangga, tanggung jawab orang tua, ini kan tanggung jawab anak laki, apalagi saya anak laki pertama, adik saya perempuan. Ya kan, itu pertanyaan, dan gimana cara, apalagi lebih jauh lagi Pak Made itu udah ada di luar negeri, saya masih di Indonesia, masih bisa sewaktu-waktu sehari malam berangkat pagi sudah nyampe di Singaraja, Surabaya Singaraja sangat dekat nih. Nah itu mungkin pertanyaan pertama. Yang kedua,
Nah kebetulan kalau ada acara tiang pulang, masih budaya kebetulan pas tahun 2017 bapak saya meninggal, dan hampir sebelum meninggal itu dari tanggal 26 sampai seminggu di rumah. Dan tradisi orang Bali tiap malam itu ada jagongan, nilainya kan melek jenazah itu sambil pasti ada yang main, mohon maaf, jadi kan dilarang. Nah itu gimana caranya biar budaya itu dilarang sama pemerintah, mengikis pelan-pelan budaya seperti itu. Kemudian saya pulang, ya saya capek nunggu bapak saya, bukan karena apa-apa, karena nungguin sampai jam 2 baru pulang. Saya nutup pintu, jam 4 pagi sudah bangun ada tamu lagi datang. Jadi capeknya kita punya gawe nungguin orang bermain atau orang nungguin rumah karena judi gitu ya. Nah itu mungkin gimana ya, tanggapan juga nanti Mbak Ani nanti juga mungkin tanggapan gimana mulai mengikis pelan-pelan budaya yang kita tidak ke fokus pada upacaranya, tapi kepada ya itu tadi orang mengharap malah makin lama tidak dikubur, makin malah tidak ada. Itu makin baik karena makin lama bisa melakukan. Nah itu budaya orang. Nah itu melakukan Singaraja. Saya kebetulan itu ada kebetulan di keluarga kami itu cuma tetangga-tetangga banyak, kita nungguin kalau kita tinggal tidur pasti akan mereka kecewa. Itu mungkin beberapa, dan kebetulan kalau teman-teman Surabaya, saya untuk aktif di Pura Jalan Sidiamerte Juanda. Saya kebetulan dipercaya dari bendahara, mungkin kalau mampir Juanda bisa mampir ke Pura Jalan Sidiamerte. Saya kebetulan bendahara di sana, dan lagi sedang ya di sana juga di sini kami juga bikin sekolah mulai playgroup sampai S2 ada. Mungkin itu kalau tiap hari Minggu kita tetap aktif, kita tidak buka perkumpulan. Kalau Juanda silakan mampir ke Pura Jalan Sidiamerte Juanda. Oke, terima kasih. Ini kemarin Om Santi Om. Suksma itu kayaknya aslinya namanya, jadi bukan ke tempatnya sekarang. Baik, pertanyaannya Ketut ke Made. Cukup jelas mungkin saya ulang, gimana mengikis ya paling nggak sedikit demi sedikit budaya yang judi ataupun bermain ya apapun itu sambil menunggu ada kebetulan kematian misalnya. Nah gimana mengikis nanti? Made coba pandangannya mungkin lebih pas. Nggih, beli Ketut nggih, yang panggil yang jauh lebih mudah, soalnya dia kan paling mudah di sini ya. Gini, ya itu tidak bisa ya, kita pungkiri karena kita memiliki budaya patriarkais lah ya, jadi kepuruse. Yang juga dulu ketika mau merantau ibu nangis, makan dia nanti siapa ajak ngayah segala macam gitu. Tapi begini, yang saya terus terang kami bertiga, kami bersaudara bertiga dan ketiganya ada di luar negeri sekarang. Ada Astung Kare, Anggowi Bagia, kakak yang di Kuwait, adik yang juga di sini di UAE. Jadi ibu dia sendiri di rumah di Bali. Terus gimana dong menjalankan kewajiban? Mungkin enggak? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kita tidak bisa menghindari globalisasi saat ini, dan kita nggak bisa hanya berkarir di tanah air atau kita hanya bertinggal diam di rumah untuk bisa meningkatkan atau jengah pada masyarakat. Apa yang Tiang lakukan? Walaupun Tiang berada di luar, jadi tetap Tiang berkontribusi kepada keluarga. Misalnya, jadi salah satu yang Tiang ambil dari keluarga besar Tiang, misalnya di Tingarsari, Tiang datangkan Sulinggi, kemudian kita berdiskusi, kita masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita, misalnya kayak waktu itu di keluarga Tiang sempat tidak nguningan, karena zaman dahulu ketika nguningan misalnya orang meninggal maka tidak boleh merayakan hari kuningan gitu. Kedua, banyak ada pelinggih-pelinggih dewa yang gitu, dewa jelema. Aneh kan, udah memuja Tuhan, memuja ngaturan Banten kan betara kan bekewa istilahnya kan, jadi ding lah pelinggih-pelinggih baru gitu, pelinggih-pelinggih yang dari dewa jelema dan segala macam. Ini sangat memberatkan sekali masyarakat kita. Kemudian saya datangkan waktu itu Sulinggih dan kita buka berdiskusi, kemudian kita cari solusi sehingga bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik dan kita kembali merayakan Hari Raya Kuningan. Kemudian yang kedua juga, belum lama ini juga saya mendatangkan Ida Nabi, Acari Ananda, untuk datang juga ke keluarga. Sehingga kita sebagai walaupun di luar, tapi kita tetap berperan, kita selalu tetap hadir di hati masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
bila mana ada pembangunan apapun, kita berkontribusi. Jadi istilahnya gini, walaupun kita tidak bisa secara fisik ke sana untuk memberikan ngayah gitu, maka kita bagi beban lah. Kalau semeton-semeton di Bali ngayah secara fisik di sanggah gitu, misalnya ngebersihin sanggah, ngebangun sanggah secara fisik, yang mungkin membantu lewat budgetingnya, walaupun nggak banyak gitu, paling tidak kita sisihkan sedikit keringat kita untuk itu. Nah, sehingga kemudian kita tetap berkontribusi kepada masyarakat dan juga kepada keluarga kita sebagai perusahaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi bagaimana menghadapi, jadi istilahnya kalau di Bali sekarang kan ada banyak